Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala rabbi wa rabbukum fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, para dhaifur rahman, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita dan memberikan kehidupan kepada kita dengan penuh keseimbangan. Dua kaki seimbang, dua tangan seimbang. Semua yang ada dalam jasad kita diseimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan, maka Allah Subhanahu wa taala penuhi dari semua yang dibutuhkan itu. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Jumat ini menjadi bagian daripada wujud syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul fokus ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fokus ingin dosa diampuni, fokus ingin ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in ila yaumiddin. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, setiap manusia pasti yang dikejarnya adalah cita-cita. Orang yang beriman memiliki dua cita-cita. Satu adalah cita-cita suksesnya dunia, yang kedua suksesnya akhirat. Sebagaimana doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia adalah sehat walafiat, umurnya berkah, penghasilannya halal, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, kemudian anak-anaknya soleh dan solehah, sahabat-sahabat yang baik, lingkungan yang baik. Itu adalah kebaikan daripada dunia. Karena itulah teruslah berjuang untuk kita bisa mendapatkan kebaikan dunia yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua adalah kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat itu hanya bisa dilakukan oleh diri sendiri. Karena itu hadirin, kita sama-sama melaksanakan ibadah, saumnya sama, sholatnya sama, hajinya sama, umrahnya sama, Qur'annya sama, tapi tidak ada satupun orang yang tahu tentang kualitas ibadah kita. Karena itu siapa yang berjuang untuk mengkualitaskan ibadah itu adalah kita sendiri. Mengapa? Wa alaisal insan illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapati apa-apa kecuali hasil daripada usahanya sendiri. Karena itu, kalau kita sekarang melaksanakan Jumat, sama hadirin, waktunya sama. Tapi apakah begitu keluar dari masjid ini mendapatkan pahala yang sama? Tidak. Tergantung bagaimana konsentrasi kita, fokusnya kita betul-betul terbangun mental lillah. Karena itulah, untuk bisa mendapatkan dunia, untuk bisa mendapatkan akhirat, harus terbangun dulu beberapa hal. Yang pertama adalah bangun, selalu terbangun mental bismillah dan lillahnya. Bismillah dengan kuasa Allah, diartikan dengan menyebut nama Allah, tapi maksudnya adalah dengan kuasa Allah. Dengan kuasa Allah kita hari ini hidup, bisa melewati dari bangun tidur sampai siang hari ini karena kuasa Allah. Kita dalam keadaan saum dimampukan Allah Subhanahu wa taala. Lillah, tidak ada celah bagi orang-orang yang beriman, tidak ada ruang bagi orang-orang yang beriman di setiap aktivitas kecuali hanya lillah, karena Allah saja. Kenapa? Dia akan membangun mindsetnya adalah yang memerintah adalah Allah, yang memfasilitasi adalah Allah, yang menunjukkan jalannya adalah Allah, yang memberikan rezekinya adalah Allah. Masihkah ada ruang untuk selain Allah? Oh, tidak ada. Karena itu terbangun bismillah lillahnya. Yang kedua, menunjukkan semangat yang tinggi. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum
minkum was-sabirina wa nablu akhbarakum. Kami benar-benar akan menguji kalian dari kesungguhan kalian. Sungguh-sungguh kita menggapai cita-cita, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan di waktu remaja, kebaikan di waktu pemuda, kebaikan di waktu muda, kebaikan di waktu tua, sampai akhirnya kita ending dari dunia ini adalah mendapati kebaikan. Kami akan menguji kalian. Ujiannya apa? Banyak hadirin. Ujian dari kiri dan kanan itu pasti datang. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa minal amwal was thamarat wa basyiris sabirin. Hadirin, kata jihad selalu sandingkan dengan sabirin. Kenapa? Jihad itu adalah menunjukkan kesungguhan kita. Kita menjalani proses karena kita mengejar sesuatu yang kita inginkan. Dalam proses itu Allah akan uji siapa yang benar-benar ingin mendapatkan yang dia cita-citakannya atau siapa yang kalah di pertengahan jalan. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nablu akhbarakum. Sehingga ending daripada hasil yang kita lakukan Allah akan beritahukan setelah kita prosesnya. Kalau kita kuliah, serius kuliahnya, Allah akan beritakan hasil daripada kuliahnya, lulus atau tidak lulus. Kalau kita bekerja jujur atau tidak jujur, endingnya nanti akan Allah beritakan keberlangsungan dia bekerja di situ, atau dipindahkan, atau mungkin dipecat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala terus akan memberitahukan kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah kesungguhan kamu, jihad kamu dan kesabaran di dalam proses, dalam kesungguhan untuk menggapai cita-cita itu. Dulu para sahabat ujiannya apa? Terornya dari orang-orang kafir. Dulu para sahabat betul-betul berperang melawan orang-orang kafir. Sekarang kita jihadnya apa? Jihadnya perbaiki kualitas ibadah kita. Yang kedua, perbaiki kualitas silaturahim kita. Yang ketiga, perbaiki kuantitas daripada amal soleh kita. Jihadnya itu hadirin. Ternyata hadirin, tugas kita dari Allah kan cuma dua. Satu adalah ibadah mahdhah, yang kedua adalah ghair mahdhah. Ibadah mahdhahnya adalah sama: sholat, saum, tilawah Quran, haji, umrah, zikir. Yang paling banyak itu adalah ghair mahdhahnya. Bagaimana dari ghair mahdhah ini adalah menambah kuantitas amal soleh kita, sehingga betul-betul kita fokus bahwa hidup ini bukanlah persaingan, tapi hidup ini adalah perlombaan. Maka di situ harus membangun mitra, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kekuatan dibangun di mana silaturahim itu, sehingga betul-betul dalam kebersamaan dan kemitraan beramal soleh, sehingga tercipta ukhuwah Islamiyah di antara orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kuatkan dengan doa. Kesungguhan untuk mendapatkan semua tidak lepas daripada kekuatan doa. Doa dan ikhtiar tak bisa dipisahkan. Doa terus menerus, tanpa ikhtiar Allah tidak akan memberikan jalan. Kenapa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan jalan kami. Artinya apa? Allah hanya akan menunjukkan jalan kepada orang yang berani memulai, berani melangkah, berani berusaha. Allah tidak akan memberikan ilmu kepada orang yang cuma diam, tidak pernah belajar. Allah akan menunjukkan jalan rizkinya bagi orang-orang yang keluar dari rumahnya. Allah akan menunjukkan jalan-jalan kebaikan bagi orang-orang yang mencari kebaikan itu sendiri. Lanahdiyannahum subulana. Sampai Allah meyakinkan kita, lamnya pakai lam taukid, nunnya pakai nun taukid juga. Lanahdiyannahum subulana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kuatkan dengan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus meminta? Karena semuanya ada pada Allah. Wad'uni
astajib lakum, kata Allah, mintalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Berarti apa yang kita butuhkan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin, kita sebagai orang-orang yang memiliki cita-cita baik di dunia, baik akhirat, maka di antara kuncinya adalah satu, jangan lepas daripada bismillah lillah. Tidak ada yang sia-sia di mata Allah, baik yang salah maupun yang soleh. Tapi bagi orang yang beriman, fokuskan untuk senantiasa dalam kesolehan. Yang kedua, tunjukkan kesemangatan, sebab Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan fasilitas. Hidup ini gratis, hidup ini tidak bayar apa-apa, hidup ini tidaklah persaingan, tapi hidup ini adalah perlombaan. Semuanya diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman semakin kuat bismillahirrahmanirrahim, semakin semangat menunjukkan keinginannya, semakin terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan apa yang diminta, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini saya ingin sampaikan bahwa semua apa yang kita lakukan, baik itu sholat, saum, haji, umroh, kurban, dan amal-amal soleh yang lain, ingat satu hal, bahwa itu akan landingnya adalah sebagai hadiah terbesar untuk orang tua kita. Maka sangat beruntung orang tua kita. Mungkin bisa jadi orang tua kita tidak sekolah tinggi, mungkin bisa jadi orang tua kita tidak pesantren, tapi sukses melahirkan anak-anak seperti kita ini, yang tidak pernah meninggalkan sholat, yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, yang senantiasa akhlaknya baik, yang senantiasa menanam kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Maka beruntunglah orang tua kita, karena senantiasa terangkat derajatnya, dosanya diampuni, karena anaknya selalu memintakan ampun kepada Allah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Hadirin, sekali lagi, semua kesolehan, semua amal ibadah itu akan menjadi hadiah terbesar, hadiah mengalir terus bagi orang tua kita tercinta, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Karena itu, bangunkan terus semangat kasih sayang kepada ibu dan ayah kita dengan menunjukkan kesolehan kita kepada siapapun. Insya Allah orang tua kita bahagia. Orang tua kita bahagia. Orang tua bahagia bukan karena melihat anaknya sukses dunia. Ternyata adalah orang tua bahagia ketika terasa ada untayan doa yang keluar dari lisan anak-anaknya yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahlis su'i wal ghairi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghna bi fadlika amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillah aqulu hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa a'udzu bikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.